Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusila Zalfa Arif Putri dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Fenomena agensifikasi di dunia. Agensifikasi ini merupakan suatu upaya untuk membuka kekakuan suatu birokrasi. Namun, agensi secara organisasi tetap berada di kementerian atau pemerintah daerah. Tetapi, agensi tetap diberi keleluasaan untuk mengelola aktivitasnya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Agensi pada dasarnya adalah pemisahan antara perumusan kebijakan politik dan implementasi kebijakan administrasi. Perumusan kebijakan tetap dilakukan oleh departemen atau kementerian, sedangkan implementasi kebijakan dilimpahkan kepada agen atau instansi yang memiliki otonomi tertentu untuk memberikan layanan umum. Jadi, konsep agensifikasi ini sebenarnya merupakan konsep pemberdayaan organisasi publik dengan menciptakan agensi atau unit atau instansi yang memiliki otonomi atau semi-otonomi dalam sektor publik dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Negara-negara yang menerapkan konsep agensifikasi di dunia, diantaranya Inggris, Swedia, Kanada, Selandia Baru, Belanda, dan juga Jepang. Berdasarkan data, jumlah agensi meningkat secara signifikan hampir semua negara di seluruh dunia. Jadi, berdasarkan perspektif yang sudah dilakukan, maka dipublikasi sehingga semakin banyak jumlah agensi-agensi yang diterapkan. Common features setiap agen menurut OECD. Yang pertama, struktur pengelolaan di level atas berbeda dengan kementerian biasa, yaitu hierarki yang berbeda, tanggung jawab, dan badan pengelolaan. Kedua, lingkungan pengendalian yang berbeda, memiliki peraturan manajemen, keuangan, dan kepegawaian yang lebih longgar dibandingkan kementerian biasa, yaitu peraturan kepegawaian, penganggaran, keuangan, dan juga akuntansi. Ketiga, otonomi pengelolaan, manajemen kontrak, manajemen dan penganggaran yang berorientasi output atau outcome, kontrol pada input terus dikurangi, serta penganggaran tahun jamak. Keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dari uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Bentuk pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara terbagi menjadi dua, yaitu tidak dipisahkan dan dipisahkan. Pelayanan umum. Perbedaan pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah dan korporasi yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi pemerintah yaitu menyediakan layanan kepada masyarakat, sedangkan motivasi korporasi yaitu untuk mencari keuntungan. Kedua, pendanaan. Pendanaan pemerintah berasal dari penerimaan pajak, sedangkan pendanaan korporasi berasal dari masyarakat. Ketiga, pengelolaannya. Dari sisi pemerintah, pengelolaannya melalui sistem APBN, sedangkan dari korporasi, pengelolaannya tidak melalui sistem APBN. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kualitas secara output, pelayanan dari pemerintah memiliki kualitas dan harga rendah, sedangkan dari korporasi, mereka memproduksi barang dengan kualitas dan harga pelayanannya tinggi. Badan Layanan Umum atau BLU. Landasan hukum Badan Layanan Umum atau BLU adalah Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Karakteristik BLU, yaitu diantaranya yang pertama, instansi pemerintah atau kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruh atau sebagian dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Dan yang keempat, dikelola otonomi daerah dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Tujuan BLU: pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Dan yang ketiga, penerapan praktek bisnis yang sehat. Fleksibilitas BLU. Yang pertama adalah pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang atau jasa. Kedua, bidang kepegawaian, memperkerjakan tenaga profesional non-PNS. Dan yang ketiga, remunerasi, pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Life cycle BLU, yaitu diantaranya adalah 1. KL teknis mengusulkan Satker menjadi BLU berdasarkan usulan-usulan. Kedua, Kemenpan RB akan meneliti dan menelaah atas usulan yang dimaksud untuk organisasi atau pengelolaan struktur di dalam pemerintahan. Ketiga, atas usulan dari KL teknis dan ternyata telah disetujui oleh Kemenpan RB, kemudian Kementerian Keuangan akan memberikan penilaian dan penetapan atas usulan tersebut. Keempat, salah satu yang membedakan Satker BLU dengan Satker pada umumnya adalah dalam penyusunan rencana bisnis atau RBA. Kalau Satker biasa tidak perlu menyusun RBA, sedangkan BLU wajib menyusun RBA. Kelima, penetapan KPI antara Kementerian Keuangan dan BLU untuk menentukan target-target atas kinerja yang dilakukan oleh BLU yang bersangkutan. Keenam, adanya penetapan tarif. Ketujuh, adanya remunerasi, yaitu pemberian kompensasi atas kinerja mereka yang mereka kerjakan dengan didasarkan pada aspek-aspek proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional. Kedelapan, adanya pengelolaan keuangan BLU. Dan yang kesembilan, setiap tahunnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BLU. Nah, itulah sedikit pembahasan dari konsep dasar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.